Xi Jinping kembali terpilih sebagai Presiden China untuk 3 periode. Hal itu merupakan buntut dari dikukuhkannya Xi sebagai Sekretaris Jenderal Partai di Kongres Partai Komunis China pada 16 hingga 23 Oktober. Posisi Xi sebagai Presiden China periode ketiga tak lepas dari dihapuskannya peraturan batas 2 periode jabatan bagi Presiden. Penghapusan tersebut juga dilakukan oleh dirinya sendiri pada 2018 silam. Fenomena ini dinilai sebagai pembentukan pemerintahan yang kuat sejak Mao Zedong di era 1970-an. Bahkan, banyak yang meyakini jejak kepemimpinan Xi sama seperti Mao, yakni akan tetap berkuasa sebagai pemimpin tertinggi China hingga akhir hayat hidupnya. Pidatonya dalam kongres tersebut juga memberi petunjuk akan arah kepemimpinannya di masa depan. Ia percaya bahwa China bisa menjadi negara yang berpengaruh bagi dunia. Siapa sih sebenarnya Xi Jinping? Apa yang ia lakukan sehingga sekarang dianggap sebagai pemimpin yang dapat merengkuh jabatan seumur hidup? Dulu tidak banyak yang diketahui dari sosok Xi. Ia cukup dikenal karena ayahnya yang merupakan salah satu pemimpin revolusioner China, Xi Zhongshan. Garis keturunan itulah yang membantu Xi memenangkan dukungan dari senior-senior Partai Komunis China atau PKC, sebuah partai komunis yang berkuasa mutlak di China. Sebelum menjabat sebagai presiden pada 2013, Xi pertama kali memulai perjalanan politiknya ketika ia menjabat sebagai gubernur Fujian pada 1999. Ia juga pernah menjabat sebagai wakil presiden periode 2008 hingga 2013, sebelum akhirnya naik tahta menjadi presiden. Beberapa langkah diambil oleh Xi dalam memperkuat jabatannya sebagai presiden. Apa saja? Ambil alih militer. Sejak berdirinya China pada 1949, Mao Zedong, sang presiden pertama, mengatur agar militer China dikendalikan penuh oleh partai. Sehingga sejak saat itu pemimpin PKC otomatis menjadi Ketua Komisi Militer Pusat atau KMP. Xi yang menjabat sebagai Ketua KMP sejak 2013 langsung menyingkirkan orang-orang yang dianggap oposisi di dalam militer. Para pengamat menganggap sikap itu merupakan sinyal kuat kepada perwira aktif agar tidak melawan kehendak Xi. Memastikan internal pemerintahan dalam kendali. Setelah mengambil alih militer, Xi melancarkan kekuatannya pada pejabat-pejabat internal pemerintahan. Banyak elit politik saingan yang disingkirkan olehnya. Pengamat mengatakan bahwa Xi juga menggalakkan kampanye anti korupsi. Namun sebenarnya, hal itu juga ia manfaatkan untuk menyingkirkan para saingan politiknya. Dalam 2 periode terakhir, terhitung sudah lebih dari 4,7 juta orang yang telah diperiksa oleh lembaga anti korupsi. Hal itu ia gunakan untuk bersih-bersih para pejabat yang tidak satu visi dengannya. Bangun citra. Xi Jinping juga cukup sering menulis buku. Contohnya seperti Xi Jinping The Governance of China, dan lain-lain. Dirinya juga memiliki ideologi yang dinamai dari namanya sendiri. Bahkan, ideologi mengenai sosialisme itu juga menjadi kurikulum nasional China. Pada tahun 2019 lalu, sebuah aplikasi di telepon genggam bernama Shueqi Qiangyou dirilis. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, Shueqi Qiangyou artinya belajar dari Xi, dan aplikasi tersebut berisikan kuis-kuis tentang ideologi Xi Jinping. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya tren ini muncul di awal era kepemimpinan Xi yang mampu menggulingkan calon kompetitor yang lain ya, Po Xilai saat itu. Dan semenjak itu saya rasa Xi dengan cukup cermat bisa mempengaruhi kader-kader partai yang lain, karena ujungnya proses pengambilan kebijakan ini sangat tergantung pada Politbiro ya, dan saya rasa Xi sudah memupuk itu sejak dari era kepemimpinan pertama. Bagaimana dia memupuk loyalitas, terus kemudian membangun tadi
um, narasi bahwa dia adalah pemimpin yang dibutuhkan oleh Cina saat ini. Nah, ini pun saya rasa juga berkorespondensi dengan publik ya, betapa kemudian banyak buku di era Xi Jinping ini, banyak buku diterbitkan menjelaskan pentingnya ide dan kepemimpinan presidensi. Dan ini saya rasa agak jauh berbeda dengan tren-tren kepemimpinan sebelumnya. Gitu. Menurut saya dengan cukup cermat membangun loyalitas di dalam partai dan juga punya public appeal gitu ya yang cukup positif sejak dari era kepemimpinan pertama. Lalu bagaimana dari sudut pandang kemajuan China? Apakah China memang makmur saat ia pimpin pada 2 periode sebelumnya? Jika kita melihat survei kepuasan masyarakat China yang dilakukan Universitas Harvard, nilai kepuasan terhadap pemerintahan Xi terus meningkat. Dari skor tertinggi 4, masyarakat yang berada di pusat menilai cukup puas dengan nilai sebanyak 3,3. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan ekonominya? Jika kita melihat data dari World Bank, dari tahun 2012 hingga 2020, produk domestik bruto atau GDP China terus-menerus meningkat. Dari 6.300 dolar Amerika Serikat di tahun 2012 menjadi 10.500 dolar Amerika Serikat di 2020. Namun juga di sisi yang lain yang terkait dengan Indonesia, artinya karakter kebijakan politik luar negeri Cina, terutama di Laut Cina Selatan, misalkan akan juga tetap begitu ya. Misalkan Cina akan tetap berusaha untuk mengatakan bahwa ini adalah wilayah teritorinya dengan mengkampanyekan dan menjaga nelayannya. Itu kan selama ini praktiknya demikian ya. Upaya untuk menunjukkan klaim itu adalah memfasilitasi para nelayan, dan nelayannya di-assist dengan beberapa kapal Kementerian Kelautan dan tentara maritimnya untuk bisa tetap bekerja, menambang dan atau mencari ikan di Laut Cina Selatan. Dan ini menurut saya ya jadi catatan juga harusnya buat pemerintah Indonesia ke depan